Kasih cerita begini, ternyata kita kalau mau berhasil, kita harus belajar sama anak kecil, Bapak Ibu. Percaya nggak? Bener? Contohnya gimana? Waktu belajar jalan, setuju? Waktu belajar jalan, setuju? Ya? Nah, ini saya ada cerita sedikit ya. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran dan kita bisa meniru pemikiran anak kecil. Oke, contohnya begini. Ini ada seorang pengusaha, ya. Seorang pengusaha ini kaya banget dan dia melakukan sayembara. Siapa yang bisa melewati air ini sampai ke saya, gitu ya, kata pengusahanya gitu ya, Anda akan memiliki kekayaan saya. Tetapi, pengusahanya bilang, di air ini ada buayanya, ada ularnya, ya. Saya nggak yakin Bapak Ibu semua bisa sampai ke saya. Waduh, gimana nih? Orang sekampung udah ngumpul nih. Orang sekampung udah ngumpul nih. Orang sekampung udah ngumpul nih. Aduh, ayo. Ada nggak yang nyebrang? Takut ya? Itu kan kalau suami istri ikut lomba, biasanya anaknya di bawah nggak? Di bawah kan? Anak itu main-main di sana. Nah. Ada apa tuh? Dia nyemplung untuk anaknya. Kecek. Oh iya. Sampai tuh ke tempat si pengusaha tuh. Sampai tuh. Yang menang siapa? Anak. Kenapa? Karena nggak banyak pikir Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu, Pak Kurnia udah dahsyat banget. Itu dari Belanda loh Bapak Ibu orang itu tadi tuh. Benar. Dari Belanda itu Bapak Ibu. Presentasi begini sampai pagi pun, kalau Bapak Ibu ragu, Bapak Ibu nggak akan pernah bisa. Ya, tapi anak kecil itu nggak dengar, dia nggak tahu ada buaya, ada ular, ada dia nggak tahu. Yang penting apa? Kecek. Nyampe. Nah, itulah kadang Bapak Ibu. Kita pernah sekolah TK dan SD kan? Siapa yang mau jadi presiden? Saya. Siapa yang mau jadi wakil saya? Bro, lu kan dulu pengen jadi presiden. Jadi presiden, gitu kan? Nah, kemana energi kita yang seperti itu kemana? Pernah merasakan itu? Coba Bapak Ibu, keluarkan lagi, ya. Dan Bapak Ibu, kita leader siap membantu Bapak Ibu. Pesan saya, ini kan bisnis MLM ya Bapak Ibu ya. Ada yang benci nggak sama MLM? Banyak, ya. Mereka benci karena apa? Mereka benci karena nggak tahu apa itu arti MLM yang sebenarnya. Coba ditanya, MLM apa? Cari-cari orang kan? Ketok-ketok gitu kan? Kalau nggak dibuka, gedor-gedor kan? Kalau nggak dibuka, dobrak kan? Kebanyakan orang tahunya begitu. MLM itu mulia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari bukunya, mulia. Sebuah konsep pendistribusian produk di mana perusahaannya tidak ada iklan atau tidak ada reklame, ya, tetapi menggunakan jasa konsumennya yang mencintai produk untuk bercerita dan Anda dibayar. Jadi Anda sebagai konsumen selama ini, mohon maaf ya, Indomart, Alfamart, beli Indomie 1.500 jual lagi 2.500, boleh nggak? Diketawain. Kok jualnya mahal banget? Gitu. Ya kan benar kan? Nggak bisa ngambil untung Bapak Ibu. Nah di sini bisa. Gitu karena nggak ada iklannya. Dan kita, For Life ini sangat, atau MLM itu sangat membela sekali para konsumen, Bapak Ibu. Ya. Jadi buat Bapak Ibu semua, jangan ragu bergabung bersama kami. Ya, dan jangan ragu pada saat nanti Bapak Ibu sudah menjalankan MLM ini, Bapak Ibu jangan ragu karena MLM kita izinnya resmi. Paham Bapak Ibu maksudnya? Bukan money game, ada produknya, ya. Maksudnya legal, bukannya ilegal, kan banyak yang ilegal ya, banyak ya yang ada produknya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, jangan malu, karena kalau Bapak Ibu malu, bonusnya juga malu-malu nanti masuknya. Oke Bapak Ibu? Jadi mudah-mudahan kita bergabung semua ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, saya doakan Bapak Ibu semua sampai menjadi miliarder yang baik hati Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Rian ini. Oke, udah semakin gak bisa tidur, ya, udah gemeteran, pengen cepet-cepet join, sabar dulu. Yang terakhir nih, ini bonusnya tiap bulan 1,5 M sampai sebenarnya nggak terbatas, ya. Peringkat ini peringkat tertinggi di For Life. Di dunia baru ada 14 orang, Bapak Ibu. Dan diramalkan di Indonesia akan tercipta
paling banyak platinum di Indonesia. Siapa yang mau jadi platinum? Oke, ini orang-orangnya ya. Kebanyakan dari Amerika Latin, karena di sana memang udah lebih lama lahirnya For Life ya. Sekarang kita lihat platinum pertama di Asia, nih yang merupakan ketujuh di dunia. Ini Tuan Sadikin dan Ibu Hasnima berasal dari Singapura. Oke, tapi beliau belum tidak hadir malam ini. Kita lihat yang selanjutnya. Platinum International Diamond pertama wanita di Asia dan juga merupakan seorang founder winners grup kita semua ya. Ibu yang sangat luar biasa, wanita yang luar biasa. Biasa kita sebut beliau sebagai Iron Lady, ya, wanita besi. Dan beliau ini adalah pekerja yang keras, ya, dan sangat berjasa bagi kita semua di sini. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri sejenak. Kita panggilkan Platinum International Diamond dari Singapura, Ibu Syahirin. Nggak ada lagu jogetnya menurut saya. Udah semangat nih mau joget hari ini. Nah, lihat nih, apa ini? Hah? Summit Magazine. Nah, ternyata yang akan dipaparkan di Summit Magazine, kalau kita lihat di For Life, adalah orang-orang yang sudah penghasilan lebih dari 1,5 M per bulan. Siapa tuh di sini? Lihat bajunya sama nggak? Sama. Bukti nih orangnya ya, bukti. Nanti mudah-mudahan Summit Magazine nanti dikasih kepada Anda semua ya. Saya lagi printing 1000 kopi ya. Insya Allah akan diberikan, dan ini full ya. Nanti siapa yang dari platinum, ceritanya semua full, satu magazine semua untuk kita. Nah, ceritakan yang lengkap ya, disiapkan oleh For Life ya. Siapa di sini mau Summit Magazine yang punya dia sendiri? Amin. Oke. Apa yang saya mau cerita ya? Saya udah lama nggak datang ke Jakarta, sebenarnya kan? Mau tahu kan? Jadi saya senang hari ini sudah dari sini. Mungkin saya bawa tema yang biasa saya bawakan. Satu tema yang saya suka pakai, orang Melayu suka pakai. Ada satu kata-kata di Singapura, mungkin sama di sini. Orang bilang susah untuk senang. Bisa dengar? Ya, bukan senang untuk jadi senang. Susah untuk senang, betul? Susah. Betul? Ngomong terus susah. Tapi kita bayangkan, kita yang bekerja ini, yang kita pergi pagi jam 8 atau jam 9 sampai kita pulang jam 5 atau jam 6, kita kerja tiap hari, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mungkin Sabtu kerja lagi, dan kita bawa pulang gaji kita mungkin 2, sekian, ya, tahu kan? Gaji 2, tanggal 2 sudah? 2, susah-susah nih kan? Bos kita, apa yang dia lakukan setiap hari? Kita ketemu dia nggak di kantor? Dia di mana? Hah? Di luar negeri. Main golf? Minum kopi? Di restoran? Tapi pendapatannya bagaimana? Berapa ratus kali lipat lebih dari kita. Jadi intinya, kalau kita tidak pintar menggunakan kekuasaan alam ini untuk bekerja untuk kita akan terjebak menjadi orang yang susah terus. Padahal hidup adalah pilihan. Orang itu jadi bos, kenapa dia jadi bos? Karena dia pilih untuk jadi bos. Kita pilih untuk jadi karyawan yang gaji 2, tadi. Kita yang pilih. Ternyata saya juga sama dulu kejebak di situ. Saya bekerja bertahun-tahun. Tahu nggak berapa sedihnya saya di Singapura? Singapura nggak bisa beli mobil, yang mahal mobil di Singapura. Singapura itu antara tempat yang mobil paling mahal di dunia, tahu? Mau beli mobil aja harus beli sertifikatnya dulu, COE namanya. Sertifikatnya aja harganya bisa sampai $50,000 is what? Hah?
700 juta ya. 500 juta, 600 juta, 700 juta itu hanya sertifikat untuk punya hak beli mobil. Sakit jiwa nggak kita? Sakit jiwa. Saya duduk di bus stand ataupun halte bus ya di sini ya. Tunggulah busnya datang, penuh orang, jalan terus. Gini, jalan terus. Tahu nggak apa terjadi? Saya satu hari, saya duduk di halte bus dan saya menangis. Saya sakit hati dengan hidup saya waktu itu. Saya rasa hampa dengan kehidupan saya. Saya pikir saya ini orang berani, orang rajin, kerja keras, ya. Semuanya rata-ratanya saya rasa diri saya sudah positif. Tapi kenapa saya nggak cepat begitu? Gaji saya kecil, naik bus aja busnya mau berhenti, mau beli mobil nggak ada uang, kan? Dan saya bekerja dengan riset, ya, perusahaan riset. Saya tahu bos saya itu dapat berapa banyak, saya tahu. Satu proyek dia bisa dapat 1M, 2M satu proyek. Saya dapat kurang dari 5%, mungkin 2%, 1% dari situ gaji saya. Saya rasa tidak adil dunia ini. Tidak adil. Sampai satu hari saya sedar. Adil dunia ini. Adil. Karena kita semua diberi hak untuk membuat pilihan hidup. Saya telah pilih untuk jadi karyawan bekerja untuk dia. Bila saya sedar hal ini, saya mencari cara untuk berubah hidup saya. Karena saya tidak mau lagi kejebak dalam keadaan yang saya tidak nyaman. Saya pernah tadi bilang kan nggak nyaman. Siapa di sini nggak nyaman sekarang dalam hidup? Saya rasa banyak orang nggak nyaman. Karena kita dalam kehidupan sebenarnya kalau kita orang yang memiliki bisnis kita rata-ratanya orang bebas. Ya, untuk saya banyak tidak kenyamanan. Pertama, uang itu nggak cukup. Untuk apa nggak cukup? Untuk ibu saya. Ya, saya punya ya banyak. Pak Purni bilang untuk anak ya, untuk saya, untuk ibu ya. Ibu saya waktu itu udah mulai sering sakit-sakit dan saya mau memberikan yang terbaik untuk dia. Rumah aja kita kecil waktu itu. Rumah di Singapura tau gak kecil gimana? Orang bilang rumah Singapura seperti rumah burung merpati. Jalan udah sampai dinding lagi, sebentar dinding. Makanya saya mau jadi orang Indonesia ya. Betul kan? Saya mau pindah di Indonesia ya. Negerinya besar ya. Tanahnya banyak, luas. Capek saya di situ, ya. Dan ibu saya juga di rumah yang kecil, Bila sakit juga saya nggak punya waktu untuk dia, ya. Dan saya rasa bersalah. Saya rasa bersalah dalam kehidupan saya. Kenapa hidupan saya begitu? Ibu saya sakit di rumah, saya terpaksa kerja. Saya terpaksa pergi kerja. Kalau saya nggak kerja, ya satu hari mungkin bisa mencuti kan? 2 hari, 3 hari. Kalau pas itu kalau terlalu banyak kita ngambil cuti, bagaimana? Kita akan libur kerja. Jadi saya sudah sangat tidak nyaman dengan kehidupan. Gajinya kecil, untuk ibu aja gak ada waktu. Nah ibu saya udah bilang, ibu saya udah pintar nyindir nih kan. Dulu waktu aku semua kecil ya, aku besarin anak aku satu-satu. Pintar ibu bikin dialog kan ya. Almarhumah ibu saya udah meninggal tapi. Dan dia bilang ya, anak itu yang lahir satu-satu sebentar sakit dia. Zaman dulu kan anaknya sebentar, tahun satu. Oh sakit semuanya, sakit